Syekh Najib Al-Haqqani atau nama lengkapnya Muhammad Najib Adil Al-Kubrsi Al-Haqqani adalah seorang tokoh tarekat sufi Naqsabandiyah dari Siprus. Ia lahir pada tahun 1922 dan wafat pada tahun 2014. Ajaran-ajarannya disebarluaskan secara global, khususnya melalui tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah yang ia pimpin. Ia dikenal oleh para pengikutnya sebagai wali yang agung, bahkan ada yang meyakini sebagai kutub, yaitu poros bumi. Gelar yang dalam sufisme dianggap sebagai tertinggi pada masanya. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesesatan Syekh Najib Haqqani. Teman-teman sekalian, di antara pokok ajaran Syekh Najib yang perlu kita ketahui bersama ialah bahwa Syekh Najib dikenal sebagai tokoh yang memadukan ajaran tasawuf ekstrim dengan klaim-klaim spiritual tinggi. Beberapa pokok ajarannya diantara lain seperti yang pertama, klaim sebagai wali kutub. Ia dianggap oleh para pengikutnya sebagai wali yang memiliki kekuasaan spiritual atas alam semesta, mampu mengetahui hal-hal yang gaib serta dapat menolong manusia dari kesulitan melalui energi spiritual atau kasyaf yang ia miliki. Yang kedua, teman-teman sekalian, zikir dan ritual tarekat. Ajaran Syekh Najib banyak menekankan zikir tarekat dalam bentuk yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Zikir tersebut dilakukan dengan melantunkan nama Allah berulang-ulang kali, kadang-kadang disertai dengan nyanyian, joget, atau tarian sufi atau yang kita kenal hadrah. Yang ketiga, tawasul dan istighosah kepada para wali. Syekh Najib Haqqani mengajarkan kepada para muridnya agar bertawasul kepada wali-wali yang telah mati. Bahkan ia sendiri menjadikan objek tawasul oleh para pengikutnya. Mereka meyakini bahwa wali dapat menjadi perantara untuk mendapatkan pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, teman-teman sekalian, pengakuan bisa bertemu Rasulullah secara sadar. Ini salah satu ajaran yang sangat kontroversial bahwa klaim Syekh Najib ia dapat melihat Rasulullah dalam keadaan sadar, berbicara dan menerima ilham darinya secara langsung. Yang kelima, mengagungkan guru tarekat secara berlebihan. Para pengikut Syekh Najib Haqqani meyakini bahwa murid harus menyerahkan totalitas dirinya kepada mursyid atau guru spiritual. Mereka menganggap mursyid lebih mengetahui keadaan batin murid daripada murid itu sendiri. Bahkan diklaim mengetahui isi hati dan masa depan mereka. Yang keenam, ajaran tentang Nabi yang hidup secara jasmani. Syekh Najib Haqqani menyebarkan keyakinan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya hidup secara rohani, tetapi juga jasmani. Ia diyakini dapat hadir dalam majelis-majelis mereka, sebagaimana orang yang masih hidup. Yang ketujuh, teman-teman sekalian, perayaan Maulid dan ritual-ritual bid'ah. Syekh Najib mendorong perayaan Maulid Nabi dan berbagai bentuk ibadah yang tidak dikenal dalam sunnah Nabi. Ini termasuk pembacaan syair, puji-pujian terhadap Nabi dan para wali, serta bentuk ibadah kolektif yang bercampur dengan nyanyian dan gerakan tubuh. Teman-teman sekalian, Syekh Najib Haqqani memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah diantaranya, seperti ajaran-ajaran tersebut bukan hanya menyimpang, tetapi banyak yang masuk ke dalam kategori bid'ah dolalah dan bahkan syirik akbar. Di sini akan kita jelaskan agar mudah untuk kita pahami. Yang pertama, syirik dalam uluhiyah. Syirik uluhiyah terjadi ketika seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dalam ajaran Syekh Najib Haqqani ditemukan praktek memohon pertolongan kepada orang yang telah mati, seperti Syekh Abdullah Ad-Dagestani dan dirinya sendiri.
Ini merupakan bentuk istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas merupakan bentuk syirik. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bahwa masjid-masjid itu adalah milik Allah. Maka janganlah kamu menyembah siapapun di dalamnya selain Allah. Al-Qur'an surah Al-Jin ayat ke-18. Yang kedua, teman-teman sekalian, bid'ah dalam zikir dan ibadah. Zikir yang diajarkan oleh Syekh Najim banyak yang tidak memiliki dasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya zikir dengan menyebut nama hu, hak sambil menari dalam lingkaran ataupun membaca lafaz yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengada-ngadakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, teman-teman, gulu terhadap para wali. Syekh Najim dan para pengikutnya meyakini bahwa para wali memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan ada yang lebih tinggi dari sebagian nabi. Ini adalah keyakinan yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena tidak ada manusia yang lebih mulia dari para nabi. Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah berkata, barang siapa mengangkat wali hingga seperti nabi atau lebih tinggi, maka ia telah sesat dan jindik. Yang keempat, klaim bisa bertemu nabi secara sadar atau yaqazah. Dalam Islam, mimpi bertemu nabi adalah mungkin dan dibenarkan dalam hadis. Tetapi jika seseorang mengklaim bahwa dirinya bisa bertemu nabi dalam keadaan sadar dan berbicara dengannya, ini adalah kedustaan dan pintu menuju fitnah yang besar. Karena setelah wafatnya nabi tidak ada lagi komunikasi seperti itu. Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa klaim seperti ini adalah bentuk kebohongan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, di antara bahaya tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah ialah bahwa tarekat yang dipimpin oleh Syekh Najim Al-Haqqani membawa banyak pengaruh buruk terhadap umat Islam. Di antaranya seperti menyesatkan umat dari akidah tauhid yang benar, menggiring umat untuk bergantung kepada makhluk dalam hal-hal yang gaib, membukakan pintu syirik dan bid'ah yang terorganisir, dan legitimasi oleh nama wali, menjadikan manusia lalai dari menuntut ilmu yang sahih dan sibuk dengan ritual-ritual bid'ah yang kosong, memperkenalkan ajaran pluralisme agama yang halus. Teman-teman sekalian, di sini akan kita bawakan beberapa bantahan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap ajaran Syekh Najim Haqqani. Banyak ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang telah memberi peringatan terhadap ajaran Syekh Najim. Di antaranya seperti Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Beliau menegaskan bahwa tarekat-tarekat seperti Naqsabandiyah Haqqaniyah adalah bentuk tasawuf yang menyimpang dan membawa ajaran batil yang membahayakan akidah umat. Lalu Syekh Shalih Al-Fauzan berkata bahwa zikir-zikir dan bentuk ibadah mereka bukan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hasil dari khayalan dan hawa nafsu. Lasna Daimah atau Komite Fatwa Tetap Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa yang melarang mengikuti tarekat-tarekat ekstrim seperti tarekat Naqsabandiyah karena mengandung kesyirikan dan penyelewengan agama. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, ajaran Syekh Najim Al-Haqqani dan tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah merupakan bentuk penyimpangan yang nyata dari akidah Islam yang murni. Mereka membawa unsur tasawuf yang buruk, yaitu ekstrim, mengajarkan ritual yang tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajak bertawasul kepada orang yang telah mati, mengkultuskan wali, dan membuka pintu kesyirikan dengan nama cinta dan spiritualitas. Seorang muslim yang ingin selamat dunia dan akhiratnya wajib menjauhi ajaran ini.
dan berpegang teguh kepada manhaj salaf, yaitu memahami agama sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Kembali kepada tauhid, menjauhi dari syirik dan meneladani sunnah adalah jalan keselamatan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.